juga untuk mama papa yang ada di rumah. Adik-adik, tidak berasa ya, sekarang itu udah bulan Oktober, bentar lagi bulan Desember. Nah, sekolah minggu HKBP Center tetap melaksanakan Natal. Tapi Natal kali ini masih tetap online ya adik-adik ya. Untuk itu, kakak abang sekolah minggu berharap adik-adik sekolah minggu tetap dapat ikut berpartisipasi di konten Natal tahun ini. Bagaimana caranya, Karima? Nah, begini caranya adik-adik. Adik-adik nanti silakan daftarkan diri dengan menuliskan nama dan kelas. Kemudian adik-adik daftarkan ke nomor kakak abang sekolah minggunya. Untuk adik-adik yang berusia 0 sampai 3 tahun, silakan mendaftarkan diri ke Karina. Nomornya ada di bawah ini ya adik-adik ya. Untuk adik-adik yang balita sampai kelas TK, silakan mendaftarkan dirinya ke Kak Mega. Nomornya nanti ada di sini ya. Untuk adik-adik yang kelas 1 itu dengan Karina. Untuk adik-adik yang kelas 2 itu dengan Kak Kevin. Nomornya tetap ada di sini ya, adik-adik mama papa ya. Untuk adik-adik yang kelas 3 nanti daftarkan diri ke Kak Grace. Adik-adik kelas 4 itu ke Kak Wina. Yang kelas 5 ke Kak Frida. Kelas 6 ke Bang Supri. Sedangkan adik-adik yang SMP ataupun kelas taruna silakan daftarkan dirinya ke Kak Maestri. Nomornya ada di sini ya adik-adik dan mama papa ya. Ayo buruan daftar ya adik-adik ya. Jangan sampai ketinggalan loh. Ingat, hanya 3 kali pengumuman loh adik-adik. Hanya dalam waktu 3 minggu pengumuman. Jadi jangan sampai kelewatan. Ikuti terus ibadah sekolah minggu HKBP Semper supaya nggak ketinggalan informasi ya. Adik-adik buruan ya daftar ya di nomor ini nih. Tadi kakak abang sekolah minggunya ya. Jangan sampai ketinggalan loh. Nanti menyesal loh. Nah itu aja pengumuman dari kakak Rina. Adik-adik tetap jaga kesehatan, stay safe dan God bless you. Bye all. Shalom papa mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan papa mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pada minggu pagi ini kita bisa kembali ibadah online. Karima, Kalina, Ya. hari ini yang mengiring musik kita siapa ya? Siapa itu? Siapa ya? Bang Dani. Daniel. Ya adik-adik. Iya benar adik-adik. Hari ini Kak Catherine udah ajak Kak Wina, Karima untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah ngajak temennya belum ibadah sekolah minggu? Udah dong Kak pastinya. Pasti udah ya Iya. kan? Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu deh Kak biar pada semangat ya. Ya betul. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Nah, karena kita sudah mengajak teman-teman kita untuk ibadah sekolah minggu, sekarang kita mau ngajak mereka sambil bernyanyi lagu Ayo ke Gereja. Ayo Bang Daniel. Kita ke gereja, yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Nyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setianya. Tunggu.
salah yang ya? kurang cocok ya Kak. Sekarang kita Kurang nyanyi kompak. sama-sama deh Kak, tetap Ayo, ya. ayo, Semangat ya. Iya, Ayo betul, Bang betul. Daniel. Ayo adik-adik ikutin gayanya ya. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, Dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi ya. Kita ke gereja. yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Nah, luar biasa adik-adik semangatnya. Sekarang kita mau masuk ibadah, adik-adik tetap berdiri. Kita mau angkat pujian dari buku ND nomor 569. Ayo Bang Daniel. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kubukakan dengan amin. Tuluskanlah hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Anak-anak, dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-8 dan maksudnya. Demikian isinya. Titah ke-8. Janganlah engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau menggunakan tipu daya, menjatuhkan usaha niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Amin. Iya, Karima. Iya Kak, Kenapa Karima sayang sama Tuhan Yesus? karena Tuhan lebih dulu sayang aku Kak. Iya betul. Kalau Kawina, Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib
buat menebus dosa aku. Betul adik-adik apa yang Karima dan Kawina bilang. Tuhan Yesus lebih dulu sayang sama kita karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengangkat dan menghapus dosa kita sehingga kita bisa selamat. Sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita mau bersama-sama mengangkat pujian Aku Bahagia. Ayo Bang Daniel. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus hapus dosaku. Yesus hapus dosaku dan selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yesus hapus dosaku dan selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Selamatkan aku. Satu kali lagi ya, lebih semangat. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus selamatkan aku. Yesus hapus dosaku dan selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yesus hapus dosaku dan selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Yes, selamatkan aku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak yang berada di rumah, sekarang kita coba buka Alkitab kita. Kita baca epistel kita minggu ini yang tertulis di Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama membacanya. Anak-anak mengikutinya. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada akhir Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, siapa yang selalu berusaha untuk melakukan perintah Tuhan? Aku? Ya pasti dong. Kakak-kakak di sini dan adik-adik di rumah selalu berusaha melakukan perintah Tuhan karena itulah tandanya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Sekarang kita mau mengakui iman percaya kita bersama-sama. Sebelumnya kita mau angkat pujian hati yang gembira. Semua lebih semangat ya. Ayo Bang. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seluruh dunia mengakuinya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi
Aku Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita sekolah minggu. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu. Mama, Papa, Opung, saudara, kami agar selalu sehat. Berkati juga kakak dan abang sekolah minggu. Selalu setia dan sehat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan segalanya. Tuhan kekuatan kami dan Tuhan sayang kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Engkau boleh melindungi kami dari wabah COVID-19. Semoga kami bisa menjadi anak pintar dan juga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami pengen gereja. Tuhan, pulihkanlah COVID-19 dari muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, setelah semuanya nih Kak, tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu. Ngapain ayo Kak? Apalagi ya? Mau dengerin firman Tuhan, Kak? Iya, Iya. mau mendengarkan Firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan hari ini bisa tertanam di hati kita dan berbuah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bang Daniel.
Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Salam sehat. Ya puji Tuhan, kita pada hari ini masih bisa beribadah, kalaupun harus melalui ibadah online dari rumah masing-masing. Tapi kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus pasti bersama-sama hadir dengan kita. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Amang akan membaca dari sini, adik-adik mengikutinya dari rumah masing-masing. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, itulah yang berbahagia. Itu perkataan Yesus kepada seorang perempuan yang merasa bahwa Yesus luar biasa. Pengajaran Yesus sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu perempuan tersebut berkata, "Berbahagialah orang atau perempuan yang melahirkan engkau." Tapi Tuhan Yesus bukan tidak mau menerima perkataan tersebut. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, semua orang tua pasti akan merasakan kebahagiaan, merasa bangga, merasa senang, merasa terberkati apabila anak-anaknya berhasil meraih kesuksesan, berhasil mencapai kesuksesan. Umpamanya ketika adik-adik menerima rapor dari guru, kalau orang tua melihat nilai adik-adik semuanya tinggi, bagus, maka orang tua kita pasti akan sangat senang, sangat berbahagia. Kalau adik-adik dapat juara, orang tua kita pasti merasa bangga, merasa bahagia.
Kalau adik-adik mau membantu orang tua atau abang atau kakak di rumah dalam pekerjaan, maka orang tua juga akan merasa bahagia, senang. Kalau adik-adik rajin belajar, maka orang tua juga akan senang. Tapi kalau adik-adik tidak menjadi anak yang baik, tidak rajin belajar, maka orang tua akan merasa sedih. Maka orang tua akan merasa kecewa. Bisa saja orang tua kita akan dipuji, akan dibanggakan oleh orang lain, akan disanjung oleh orang lain. Nah, mungkin adik-adik semuanya pasti senang kalau mendengar orang lain umpamanya, oh mama siapa itu baik loh, oh bapak siapa itu hebat loh. Nah, adik-adik pasti senang. Tapi ketika adik-adik benar, oh bapak siapa itu jahat loh, oh mama siapa itu jahat, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan mengeluh. Pasti kita akan merasa, gimana sih bapak dan mama ini? Tidak bisa membahagiakan adik-adik. Nah, berbahagialah perempuan yang melahirkan anak yang pintar, yang cerdas, yang baik, yang rajin belajar, rajin berdoa, rajin ke gereja. Nah, Tuhan Yesus di sini bukan mau mengatakan tidak penting atau perlu kita hidup berbahagia. Seumpamanya kita diberikan orang sesuatu, ya kita akan bahagia. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita akan berbahagia, merasa senang. Kita mendapat juara, kita merasa bahagia. Kita pintar, kita merasa bahagia. Bukan tidak penting Tuhan Yesus mau katakan hal demikian. Tetapi hal yang terpenting bagi Tuhan yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya melalui khotbah kita pada hari ini, apabila kita mampu mendengarkan dan memelihara firman Tuhan, maka kita akan hidup berbahagia, hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena ketika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, ketika kita memelihara firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, dalam kehidupan keseharian kita, apabila kita menghadapi kekecewaan, karena memang hidup kita tidak lepas dari hidup kekecewaan, dari hidup sakit penyakit, dari hidup ketidakenakan. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi apakah itu ketika terjadi dalam kehidupan adik-adik, ketika nilaimu menurun, apakah kau akan menjadi orang yang tidak baik, akan menjadi orang yang lebih bandel? Tidak. Apapun hasil yang kau dapatkan, apapun hasil yang kita dapatkan, Tuhan mau mengajak kita untuk tetap mendengarkan, memelihara firman Tuhan, karena ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan, maka kita akan tetap bisa berbahagia, bersuka cita. Memang susah adik-adik. Gimana sih emang pendeta? Masa nilai jelek kita bisa berbahagia? Masa kita nggak mendapatkan hadiah kita bisa berbahagia? Masa kita nggak makan bisa berbahagia? Kita nggak bisa kesana kesini bisa berbahagia? Gimana sih emang pendeta? Memang. Intinya memang dalam kehidupan individu manusia pribadi lepas pribadi, ketika dia mendapatkan keuntungan, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ketika dia memperoleh sesuatu yang dia dapatkan,
Nah di sana dia akan berbahagia. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita terima dalam konsekuensi kehidupan kita sehari-hari melalui firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan kita pelajari dan kita pelihara dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap berbahagia. Berbahagia dalam arti terberkati oleh Tuhan ketika kita mampu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah oleh karena itu adik-adik, perlu kita berbahagia di dalam Tuhan. Bukan karena hal sesuatu saja yang kita senangi, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tetapi baik dalam suka maupun duka, firman Tuhan mau mengajak kita, mau mengajarkan kita untuk tetap berbahagia. Terberkatilah kehidupan kita, karena tidak selamanya hal-hal yang baik itu bisa kita raih dalam kehidupan kita. Tidak selamanya hal-hal yang baik itu kita terima dalam kehidupan kita. Tidak selamanya hal-hal yang baik itu dapat kita inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, maka firman Tuhan akan mengajak kita untuk selalu berbahagia dalam arti memuji, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang mendengarkan firman Tuhan akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, baik ketika dia senang maupun tidak senang. Oleh karena itu adik-adik semuanya, mari kita lakukan firman Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, mari kita memeliharanya dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan firman Tuhanlah yang menjadi jalan bagi kita untuk mengenal betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Tuhan tetap memberkati kita, memberkati orang tua kita, memberkati keluarga kita, memberkati segala apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan mau mengajarkan kepada kami supaya kami mendengarkan, memelihara firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan tersebut, kami boleh hidup berbahagia. Kami terberkati oleh kasih setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan tetap mampu berbahagia mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Semper dimanapun mereka pada saat ini berada. Jangan biarkan mereka terlena oleh hal-hal kebahagiaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi biarlah mereka berbahagia hanya daripada Tuhan Yesus Kristus melalui perilaku kehidupan mereka, pekerjaan mereka, perkataan mereka. Apapun yang Tuhan kehendaki bagi adik-adik kami sekolah minggu. Berikan hikmat dan bijaksana kepada adik-adik kami sekolah minggu. Supaya melalui hikmat dan bijaksana tersebut, mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu terberkati oleh kasih setia yang daripada Tuhan. Dan biarlah ketika anak-anakmu sekolah minggu, dalam kehidupan mereka sehari-hari banyak mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang kekal bagi adik-adik kami sekolah minggu. Berkati mereka dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari,
Berkati mereka dalam pelajaran mereka yang hingga pada saat ini masih ada yang harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Berikan kesabaran bagi mereka Tuhan, untuk selalu mau mengikuti pelajaran yang diberikan para guru melalui daring, agar mereka bisa menjadi anak yang membanggakan para orang tuanya kelak. Berkati juga para orang tua mereka yang susah payah membesarkan, mencukupkan segala kebutuhan anak-anakmu sekolah minggu. Jikalau ada anak-anakmu sekolah minggu dan para orang tua mereka, jemaatmu HKBP Semper yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan sakit penyakit mereka. Yang mengalami kesusahan, berikan kebahagiaan. Sukacita selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati juga para guru sekolah minggu, tim multimedia yang sudah bersusah payah mempersiapkan ibadah online ini Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu selalu mengalir bagi mereka. Dan ibadah online ini menjadi pelayanan yang bisa membawa adik-adik kami sekolah minggu dan orang-orang yang melihatnya, mendengarnya, menjadi lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini, adik-adik ingat nggak? Mengingatkan kita untuk selalu bersuka cita melakukan semua perintah Tuhan. Termaksud yang sekarang nih, kita mau apakah? Mau? Memberikan ucapan Memberikan syukur. ucapan syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan. Adik-adik. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terlebih di gereja kita adik-adik. Iya, betul. Kalau online gimana Kak cara kasih persembahannya Kak Rima? Kalau online itu bisa transfer langsung ke nomor rekening ini nih. Iya betul. Terus apalagi Kak? Bisa dikumpulkan secara langsung lalu dititip ke Sintua Lunggu masing-masing. Ya, itu betul adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 370, judulnya Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ayo Bang Daniel. Semua ikut nyanyi ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Satu kali lagi ya. Bangkit berdiri ya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Kami dari Majelis Jemaat HKBP Semper bersama-sama dengan guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, berdoa selalu, Tuhan memberkati. Salam.